Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan menjelaskan cara membangun jaringan VoIP sederhana versi 2. Ya, bentuk dari topologi sederhananya, ya skema jaringannya ya. Jadi ada laptop, di mana laptop ini udah terinstall S-Lite, Zyper, PC Expo dan micro SIP gitu ya. Lalu ada MikroTik, di mana MikroTik kita setting memiliki interface-nya 2 atau Ethernet-nya 2, Ethernet 1 dan Ethernet 2. Ethernet 1 nanti disetting VMware 8 yang akan terhubung dengan laptop atau host juga melalui VMware 8. Nah, dimana di sini IP-nya VMware 8 192.168.261. Bisa dicek, dan cara kita ke command prompt ya, tekan tombol Windows sama R ya, ketik cmd, lalu kita ketik ipconfig gitu ya. Oke, jadi VMware 8, nah 192.168.261. Oke, kalau misalnya Anda ini nggak ada, jadi kita cek aja di sini di control panel, kita pilih view network status, lalu change adapter setting ya. Jadi biasanya kalau kita install firmware pasti akan muncul dua. Yang pertama adalah VMware 1 sama di sini VMware Virtual Ethernet, biasanya Ethernet 2 atau VMware 8 gitu ya. Jadi Anda arahin aja di sini udah muncul ya. Ini ada tulisannya VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 8 kayak gitu. Jadi Anda cek dulu di sini. Mungkin penyebutannya beda, tampilannya di sini beda antara 2 atau yang lain gitu ya. Lalu kita setting MikroTiknya 192.168.262 untuk Ether 1. Nah, selanjutnya untuk Ether 2 nya di setting VMnet 1 ya. Caranya ini ya. Oke, seperti ini. Mungkin punya Anda masih satu gitu ya, seperti ini. Lalu klik kanan setting gitu ya, arahkan MikroTiknya. Jadi punya Anda mungkin masih satu, dan ini mungkin masih NAT gini gitu ya. Jadi ini diklik, kita klik add network adapter, diklik lalu klik add ya, pilih network adapter lagi, next, pilih VMnet 1 sesuai dengan desain dari jaringan yang mau di setting. Oke, lalu klik finish, nanti akan muncul. Lalu untuk ini ngerubahnya gimana? Jadi ini pilih custom gitu ya, adapter yang diklik, lalu pilih custom, pilih yang VMnet 8 gitu ya, diklik OK. Lalu kita jalankan MikroTiknya. Kita tunggu. Jadi langkah selanjutnya kita login ya, karena MikroTiknya udah bisa digunakan. Klik area item, lalu kita ketik admin gitu ya, enter. Passwordnya punya saya kosong ya, ada passwordnya, langsung di enter aja. Oke, ini kita cek dulu IP address-nya. Oke, ini saya reset aja ya, kita ulangi lagi. Dan cara sistem, ketik sistem ya, atau SYS gitu ya, Anda tekan tombol tab, kemudian RES ET, lalu tekan tombol tab di keyboard, lalu ketik SK, lalu tekan tab, ketik YES gitu ya, lalu jangan lupa juga ketik NO lalu tab, no default ya. Jadi ini ketik yes, langsung saja di enter. Kita tunggu, tekan Y ya, jadi ini proses reset. Oke, kita login lagi admin.
passwordnya kosong ya, di enter aja. Oke, kita cek IP-nya dengan cara ketik IP lalu add lalu tab kemudian PR ya, PRI lalu tab enter. Oke, IP-nya udah kosong. Oke, kalau dilihat di desain ini, jadi VMware 8 tadi IP-nya adalah 192.168.261. Oke, berarti untuk yang Ethernet 1 nanti kita setting 192.168.262. Misal nih Anda nggak ingin pakai ini, gimana cara gantinya? Ya udah, kita balik ke C adapter setting, lalu pilih yang VMware 8 gitu ya. Lalu klik kanan, kita properties. Ya. Jadi Anda arahin ke yang TCP/IP, kita properties. Ini Anda ganti. Ya, misal saya mau ganti 192.168 100 misal. Ya, misalnya satu di tab aja. Nah, oke. Di tab ini untuk menampilkan subnet masknya, lalu di oke. Pasti nanti ketika Anda cek di sini IP config gitu ya, pasti udah berubah gitu ya untuk standar ini. Udah berubah ya. Tadi awalnya 261, sekarang udah jadi 100 gitu ya. Tapi saya akan tetap menggunakan sesuai dengan desain yang ada. Jadi ini saya setting 192.168.26.1, lalu kita tekan tab, lalu kita oke, kita close, kita cek lagi IP-nya apakah udah berubah ketika IP config gitu ya. Oke, ini masih proses ya, jadi kita disable dulu, kita enable. Oke, kita cek lagi IP config. Oke, jadi udah ganti lagi ya 261 gitu ya. Oke, selanjutnya balik lagi ke Mikrotik, kita setting IP-nya Ether 1 ya, yang akan terhubung ke host atau laptop. Ketik IP add lalu tab ya, muncul address, lalu ketik add lagi spasi, ketik add lagi, lalu Anda tab akan muncul address, ketik 192.168.26.2 gitu ya, garis miring, jangan lupa ini garis miring diisi subnet masknya ya, IP kelas C ya 24 gitu ya. Kemudian interface-nya kita set ketik int gitu ya, kita ketik int lalu Anda tab, lalu ketik aja lalu tekan tombol tab aja langsung gitu ya, muncul ether gitu ya. Jadi ini disuruh milih ether mana gitu ya, ether 1 atau ether 2 gitu ya. Jadi ini ether 1 gitu ya, sesuai dengan desain. Lalu bisa ketik disable nya, ketik dis lalu tab, lalu kita isi no gitu ya. Kita akan coba apakah udah benar IP address print. Oke, sudah benar, udah sesuai. Lalu langkah selanjutnya kita cek. Oke, ether 2 nya yaitu VMware 1 kita setting IP nya 192.168.150. Oke, jadi kita ketik lagi IP address address 192.168.150.1 garis miring 24 gitu ya. Interface-nya kita tab lagi, pilih yang ether 2, disable-nya no gitu ya. Kita enter, kita cek IP address print. Oke, sudah sesuai. Oke. Kalau dilihat dari sini, kita perlu nyeting di servernya ya, berarti manual, kita setting manual. Oke, berarti kita boleh menjalankan servernya, server elastiknya. Kemudian kalau Anda belum punya, silahkan di-download, diikuti cara konfigurasi atau cara instalasinya di video saya sebelumnya. Nah, oke, ini udah saya install. Lalu kita klik ya tadi ya, diklik. Kita cek di sini kan network adapternya, gitu ya. Mungkin punya Anda masih ini ya, masih NAT mungkin, ya mungkin seperti ini, masih NAT. Berarti ini kita harus ganti.
kemudian pilih cek network adapter, kita pilih custom, kita pilih yang VMnet 1, kita oke. Oke, sudah, baru kita jalankan atau kita klik power on. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, kita klik, lalu kita enter. Oke, permintaan login, kita klik lagi, kita isikan root gitu ya. Kemudian passwordnya, jangan sampai lupa password waktu proses instalasinya ya. Kita ketikkan. Oke, memang nggak tampil tulisannya. Jadi ketika udah ngetik selesai langsung di enter aja. Oke, ini IP-nya 192.168.208.128. Artinya di sini ini nggak satu network ya, dari ke ether 2-nya Mikrotik. Ini nih, jadi IP dari server ini harus kita ganti biar jadi satu network. Gimana cara gantinya? Jadi kita klik dulu, cara gantinya ketik ifconfig gitu ya, spasi. Ini interface berapa yang mau diganti gitu ya. Oke. Jadi ini gini aja, biar tahu interface-nya ya. Kita ketik ipconfig, sorry. Jadi biar tahu interface-nya apa namanya gitu ya. Jadi kita ketik ifconfig. Oke. Nah, di sini ETH0 namanya. ETH0 IP-nya 192.168.208.128. Berarti kalau kita mau merubah IP ini, caranya ketik ifconfig, lalu interface-nya namanya apa? Di situ tertulis ETH0 gitu ya. Jadi kita ketik ETH0. Lalu ketik IP-nya berapa gitu ya. 192.168 titik titik 150 ya, satu network sama ether 2-nya Mikrotik. Ingat ya, ini ether 2 Mikrotik 192.168.150. Oke, berarti kita ketik 150 titik berapa di sini kita setting titik 2 itu ya. Di titik 2 garis miring 24. Lalu udah gini aja sih, udah gini aja. Ini udah bisa ya, jadi kita enter langsung. Oke, udah berhasil. Lalu bisa langsung kita cek dengan cara ketik ifconfig gini aja, ifconfig. Oke, udah ya, udah ganti ya, udah ganti. Artinya ini sudah satu jaringan dengan IP-nya Ether 2 Mikrotik, kita bisa ngeping nih. Jadi kalau ini udah sesuai ya, udah sesuai dengan desain seperti ini. Kita akan coba ngeping ke Ether 2-nya Mikrotik. Lalu kita ngeping ke Ether 1-nya Mikrotik. Lalu sampai kita bisa ngeping ke IP dari hostnya. Ya, kita coba satu-satu. Di ping IP Ether 2 192.168.150.1. Oke, udah TTL. Untuk memberhentikan proses ini kita tekan Ctrl C ya, Ctrl C ya. Jadi ini udah TTL, artinya udah terhubung. Lalu kita cek hubungan dari server ke Ether 1-nya Mikrotik di ping 192.168.26.2. Apakah TTL? Oke, ini belum TTL, berarti ada yang kelewat ya kita ya. Jadi kita setting IP firewall ya, firewall NAT-nya belum, NAT, kemudian add, kemudian change, kemudian RSC ya, RSNet, kemudian
ketik action gitu ya, ketik MAS lalu enter. Kita coba sekarang. Oke, kita ping lagi ke ether satunya MikroTik. Oke, di sini masih belum terhubung ya, masih belum bisa. Kita cek lagi IP formatnya apakah udah sesuai. Kita cek IP format print ya. Oke, udah sesuai. Lalu coba gini aja, kita langsung ping gitu ya, langsung ping dari host ke ether 1, ether 2 sampai ke server. Dan gimana hubungannya ya. Kita ping dulu ping ether 1. Tapi ether 1 kita tulis 26.2.tl. Lalu kita cek hubungan ether 2 nya, kita ping 192.168.150.1 udah TTL gitu ya. Lalu kita ping lagi ke server ya, 192.168.152. Oke, udah TTL gitu ya. Berarti logikanya ini sudah terhubung. Bagaimana gitu membuktikannya? Kita coba. Oke. Kita coba jalankan slide-nya dulu lah. Oke. Kita coba tunggu sampai registering-nya ready, ganti ready tulisannya. Sama TC expo-nya juga kita buka. Atau nggak gitu kita coba cek gitu ya. Kita coba cek kita berhasil nggak sih akses server Elasticnya. Nah, udah kita buka browser lalu kita ketik IP dari Elasticnya 192.168.152 gitu ya. Oke. Ada yang kelewat sepertinya, atau mungkin dari VNet satunya ya. Ternyata IP VNet 1 mungkin ini sama dengan oh iya sama ya, sama. Jadi ini kita masuk ke VNet 1 ya. Kita properties. Lalu kita cek ya. Kita pilih properties, ternyata sama. Berarti ini kita ganti ya, biar beda. Bebas sih, kita mau ganti dari sisi servernya, berarti kita ketik ifconfig lagi ya, spasi ETH0 lalu IP-nya berapa. Atau kita ganti di sisi sini, sisi VNet satunya. Oke. Ya, ini misalnya kita kosongin ya, kita kosongin aja lah. Kita balik lagi ke server, kita ganti aja. Kita ifconfig, kemudian ini kita ganti 3 aja ya, ifconfig ETH0 192.168.153, lalu kita enter, kita cek lagi ifconfig gitu ya. Oke, ini udah ganti. Lalu saya rasa ini kan nggak bakalan bisa komunikasi ya. Jadi kita coba ping aja, memastikan kita ketik ping gitu ya, ping 192.168.150.3. Ini adalah IP servernya. Kita cek apakah si host ini bisa terhubung dengan server Elastic. Oke, nggak bisa gitu ya. Berarti ada satu settingan lagi. Kita Ctrl C dulu. Lalu kita masuk ke control panel, ke channel adapter setting panel 1. Nah, ini kita harus edit IP-nya ya. Kita isikan 192.168.150.2. Kenapa kok 2? Bebas sih, Anda mau pakai 5 nggak ada masalah ya. Yang penting satu network, yaitu 192.168.150. Satu network dengan ether 2, satu network dengan server. Oke, kalau udah selesai kita tap, akan muncul subnet masknya secara default. Lalu kita klik default gateway-nya. Kita ketik IP gateway-nya 192.168.
kemudian 151. Nah, ini IP dari Ether 2 MikroTik. Klik OK aja, lalu klik yes, kita close, kita coba. Dia udah bisa ya, udah TTL ya, walaupun awal-awal RTO. Kita langsung saja akses dari sini melalui browser 192.168.153, kita enter. Oke, berarti antara host dengan server itu sudah bisa terhubung ya. Berarti kalau kita setting di sini, ya ini pasti registration error ya. Mungkin IP-nya salah. Berarti kita cek aja, kita arah sini lalu kita klik kanan, pilih SIP akun. Oke, ini salah ya IP-nya ya. Jadi kita tinggal ganti IP-nya saja. 192.168.153. Ya, kita klik apply, klik OK, kita close. Kita tunggu. Oke, ready. Artinya ini udah bisa untuk berkomunikasi. Kita cek yang 3CX phone. Oke, ini pasti juga salah artinya. Ya. Jadi ini kita ganti 3 gitu ya, sesuai dengan server elastiknya. Kita klik OK, kita OK. Kita cek statusnya apakah waduh, oke udah sesuai, artinya bisa komunikasi. Kita bisa ngetes gitu ya. Oke, udah bisa ya, udah bisa. Lalu Zypernya juga kita cek, kita pilih setting, kemudian preference gitu ya. Oke, kita ini salah di IP-nya, kita ganti jadi 3, lalu kita register, kita klik OK. Coba cek lagi apakah udah centang, masih registering. Kita tunggu sampai centang hijau ya. Oke, kayaknya udah bisa nih. Kita klik aja, kita komunikasi, telepon ke slide ya. Ekstensinya tadi 100 ini, 100. Kita tekan call. Oke, ternyata coba ternyata di Zyper masih ada masalah. Oke, coba deh kita cek telepon ke ekstensinya berapa nih, 101. Oke, kita coba telepon. Sebenarnya udah centang hijau ini ya, ini udah bisa ya. Coba kita telepon lagi, 100. Kita telepon, saya rasa bakalan connect ya harusnya. Kita tunggu, mau nggak? Oke, nggak mau. Kalau kita telepon mau nggak sih ya? Coba 101. Oke, mau gitu. Oke, mau ya. Tapi kita coba lagi telepon ke 100. Oke, memang si Zyper ini agak unik ya. Jadi bisa kadang kadang enggak gitu ya, beda dengan S-Lite sama 3CX ini. Kalau kita telepon, coba S-Lite telepon ke 3CX ya pasti bisa ya, 102 gitu. Bisa. Lalu bagaimana dengan cara setting micro SIP? Ini juga Softphone ya, Softphone dan micro SIP namanya. Ini bisa dipakai. Nah, kita tambahin ekstensinya dulu ya, kita login ke Elastic, jangan lupa passwordnya, kita klik submit. Oke, lalu kita nambahin ekstensinya, kita pilih PBX, kemudian pilih yang PBX configuration. Oke, kita tunggu. Oke, kita pilih yang ekstensi ya, extension ini ya. Lalu kita klik extension,
kita pilih generic SIP device, kita submit. Kalau di data saya ini ya, ini yang udah terdaftar ya, jadi extension 100, 101 sama 102. Kita sekarang tambahin lagi 103, displaynya client 4 gitu ya. SIP ls nya nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Untuk outbound ID nya coba diisi aja 103. Lalu kita pilih ya script di sini, kita isi tes 103. Ya, kita submit. Kita klik apply config. Oke, udah. Jadi sekarang kita buka microSIP-nya, lalu kita pilih di sini panah ke bawah itu add akun. Nah, akun name-nya kita isi client 3, client berapa nih? Client 4 ya berarti ya. Client 4, SIP servernya adalah 192.168.150.3. Tulis IP dari server elastiknya. SIP proxy-nya nggak perlu diisi, username-nya 103, domainnya 192.150.150.3. Ini diisi 103, passwordnya tes 103. Kemudian display name-nya bisa diisi client 4. Oke, kita save. Statusnya online, berarti kita bisa telepon nih ke Slide misal. Oke, nggak bisa ya, coba diangkat. Halo, tes. Oke. Ini bisa ngomong dengan jelas. Atau kita telepon ke 3CX ya. Kita telepon ke 3CX nomornya 102. Telepon. Halo, tes. Oke, udah bisa berkomunikasi. Coba lagi ke Zoiper, apakah masih bisa digunakan Zoiper-nya? Udah bisa digunakan belum ya? Kita telepon Zoiper, telepon ke microSIP. Oke, dia nggak mau. Tapi kalau ngangkat mau nggak? Oke, mau dia kalau ngangkat. Halo, tes. Seperti itu. Kapan mencoba konfigurasi atau kapan kita membangun sebuah jaringan sederhana VoIP, kemudian sampai kita setting konfigurasi softphone-nya ya, ada SLA, 3CX, Zoiper sama microSIP. Jadi seperti itu. Ini tadi kita coba itu ya ngeping ke Ether 1. Tadi masih bermasalah. Coba kita ping lagi 192.168.150 26 ya, 26.2. Nggak mau ya. Kalau kita ngeping di sini mau nggak? Juga nggak mau. Saya rasa nggak ada masalah ya. Yang penting antara host dengan server Elastic sudah bisa mengakses ya, jadi nggak ada masalah. Dan ini juga sudah bisa berkomunikasi juga dengan server Elasticnya. Jadi itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.